Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah Internet of Things. Ya. Jadi sebuah mata kuliah yang dimana kita memanfaatkan teknologi elektronika dan internet, ya, sebuah teknologi yang masih baru yang dia sangat berguna di berbagai sektor. Nah, untuk mata kuliah kali ini Anda akan bersama dengan saya, ya, Alauddin Maulana Irzan, yang akan menjadi dosen Anda untuk mata kuliah ini, ya, dari ujung sampai akhir dari mata kuliah ini. Jadi kalau kalian lihat, ya, di bagian background daripada slide ini, kalian bisa melihat ada blender, kamera, kemudian ada oven, ada lampu, ada kulkas, ya. Ini ada kulkas di sini, ada mobil, ada mesin cuci, ada vacuum cleaner. Ini semua adalah hal-hal yang nanti kita akan bahas di pertemuan ini. Jadi kita nggak akan jauh-jauh dari peralatan ini, ya. Yang kita bahas semuanya berbau teknologi. Ya. Jadi apa sih IoT itu? Ya, kalau kita lihat dari segi kata-kata, ya, dari segi kata, kita punya istilah internet dan ada things. Yang artinya apa? Ya, bahwa internet, ya, kita punya teknologi internet di sini, internet komunikasi dari ujung dunia ke ujung lainnya. Dari komputer A ke komputer B saling berkomunikasi satu sama lain. Itu namanya internet. Ya, kita sudah pakailah dalam keadaan sehari-hari, ya, HP, komputer, ya, laptop, semuanya sudah bisa memakai internet. Lalu kita lihat dari things-nya, benda. Berarti kalau kita melihat dari kata-kata ini, ya, kita bisa menarik sedikit benang merah yang artinya adalah Internet of Things adalah benda yang dia mampu terkoneksi ke internet. Ini baru secara kata-kata. Kita tidak bisa lihat dari istilahnya, ya. Jadi sebuah benda yang dia bisa terhubung ke internet. Dia bisa berkomunikasi, dia bisa ngirim data, bisa ngirim, ya, itu adalah IoT. Nah, secara istilah, kalau kita lihat, ya, sebuah teknologi yang memungkinkan benda berkomunikasi dengan manusia maupun benda lainnya. Itu adalah IoT. Internetnya di mana, Pak? Ya. Nah, komunikasi ke manusianya atau ke bendanya itu pakai media minimal jaringan biasa, semaksimalnya adalah internet. Jadi komunikasinya bisa pakai LAN biasa, bisa pakai internet. Jadi internet ini dia cuma medianya saja, ya. Tapi yang dimaksudkan dari IoT adalah teknologi yang memungkinkan benda, barang, ya, untuk berkomunikasi dengan kalian, dengan benda lainnya, apapun itu bendanya. Tapi karena kita lihat teknologi ini masih baru, jadi bendanya belum banyak. Jadi masih beberapa saja. Ya, sebagai ilustrasi saya sudah siapkan sebuah pembuat kopi. Ya, bagi yang punya pembuat kopi. Di situ ada kamu sebagai manusianya yang minum kopi, yang lagi kerja, dan di situ ada AC-nya juga. Ya, ada AC-nya. Ya, di sini teksnya agak ketutupan, ya, tapi di situ jelas AC. Nah, bentuk komunikasi apakah yang terjadi di antara pembuat kopi dengan kamu, pembuat kopi dengan AC?
Ya, jadi kalau dengan IoT ini, pembuat kopinya bisa ngomong, bisa komunikasi. Nah, meskipun komunikasinya masih satu arah. Komunikasi apakah yang bisa terjadi? Yang pertama adalah komunikasi ke penggunanya. Dia ngasih tahu kalau kopinya sudah siap, dia bisa ngambil kopinya. Itu komunikasi pertama. Komunikasi kedua, dengan benda lainnya, dia akan minta AC-nya mengurangi suhunya. Ya, karena kan kita tahu mana enak minum kopi-kopi panas di ruangan yang terlalu dingin. Ya, meskipun beberapa orang senang dengan cuaca seperti itu, dengan suhu seperti itu, tapi biasanya kan kita pingin suasana minum kopi yang enak, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas ruangannya. Makanya di sini kopi punya tugas ya. Dia ngasih tahu ke kamu ya bahwa kopinya sudah siap dan dia ngasih tahu AC-nya untuk matikan atau mengurangi suhunya ya. Jadi di sini ada sesuatu yang namanya otomatisasi. Dia berjalan secara otomatis. Di sini manusianya tinggal ngambil minumnya saja. AC-nya sudah di set sendiri, jalan sendiri. Itu ya teknologi IoT. Tujuan utama dari IoT adalah otomatisasi. Kita pingin semuanya serba canggih, otomatis. Ya, kopi bisa ngasih tahu sendiri, bisa masak sendiri. Ya, semuanya serba otomatis. Pintu nutup sendiri, pintu ngunci sendiri. Kita tidak perlu melakukan hal-hal pelik secara manual. Ya, itu tujuan dari IoT. Ya, jadi semuanya serba otomatis nanti kalau IoT sudah diimplementasikan ke berbagai tempat. Kemudian tujuan yang kedua adalah efisiensi. Contoh paling nyata adalah rumah. Rumah lampunya nyala, AC-nya nyala, mesin cuci lupa dimatikan, ya itu teknologi sebelum ada IoT. Nanti ke depannya, nah, ketika IoT sudah diimplementasikan di rumah-rumah ya, tidak ada lagi wacana lupa matikan listrik. Ya, itu namanya efisiensi. Kita bisa hemat secara otomatis. Lampu mati otomatis sendiri ketika sudah siang. Lampu nyala sendiri kalau sudah malam. Itu yang namanya efisiensi plus otomatisasi. Jadi yang namanya efisiensi dan otomatisasi itu sudah satu set. Itulah kehebatan yang dihadirkan oleh IoT. Benda apa saja sih yang bisa diterapkan IoT? Untuk saat ini memang ada batasan, hanya 90% dari perangkat elektronika. Ya, entah itu di rumah tangga maupun level industri. Sebagai contoh, di sini kita punya lampu LED yang bisa berwarna-warni ya, bisa warna-warni, bisa nyala otomatis, bisa mati otomatis sesuai dengan settingan yang ada di HP. Ya, emang nyeting paling gampang di HP. Hingga yang paling besar adalah kulkas. Ya. Jadi dengan kulkas kita bisa mencat layarnya, bisa ngatur suhunya, ya. Secara remote pun kita bisa ngatur suhunya berapa. Jadi nggak harus kita ada di tempat. Dengan HP saja, kita bisa setting bahwa suhunya tinggal di set berapa. Itu adalah contoh dari smart refrigerator. Lalu bagaimana IoT memproses informasi? Input informasi itu bukan dari pengguna, ya, bukan pengguna. Seperti yang biasa kita lakukan seperti mencet remote atau apa, itu adalah bukan IoT. Sedangkan IoT memproses informasinya melalui CPU. Ada CPU-nya, ada board-nya. Kita bilang ini dengan IoT board. Ya. Ini IoT board ini. IoT board ini dia adalah tempat kita menaruh dan memproses data.
Ya, memang hampir mirip dengan komputer, bahkan ukurannya sangat kecil hingga berukuran kartu kredit untuk mengizinkan pemrosesan ini. Lalu bagaimana dengan komunikasinya? Ya, semua perangkat IoT itu pada dasarnya sudah dilengkapi dengan teknologi Neuralcable atau Wi-Fi, kita tahunya. Ya. Jadi semua perangkat smart TV, smart refrigerator, ya kulkas pintar, lampu pintar, semuanya punya teknologi minimal Wi-Fi, Bluetooth itu mereka sudah ada. Tapi beberapa perangkat juga sudah ada yang namanya colokan, ya colokan kabel LAN itu ada. Nah, nanti komunikasinya melalui lokal, yang artinya dia bisa koneksi melalui LAN, ya kita tahunya kan LAN, yang ada di lab LAN, hingga internet. Jadi kamu mau di belahan dunia manapun, kamu bisa berkomunikasi dengan perangkatmu ini. Ya. Nah, apa sih IoT board ini? Ya, IoT board ini adalah perangkat papan elektronika, memang dia elektronika, yang dia dilengkapi dengan CPU untuk memproses data, memproses informasi yang diambil dari lingkungan sekitar melalui sensor, atau juga melalui GPIO. GPIO ini sebuah colokan khusus yang kamu bisa memasukkan data melalui situ. Salah satunya adalah sensor. Ya. GPIO ini dia serbaguna, mau dipakai apapun bisa, kipas, sensor, layar, bisa memakai GPIO. Dan yang pastinya mereka selalu dilengkapi dengan mirror kabel. Ya. Kalian bisa lihat sendiri di contohnya di sini ada Raspberry Pico, ya berukuran sangat-sangat kecil, ada Arduino, ada Node MCU, ya. Ini salah satu IoT board juga, tapi dia biasanya dia cuma replika atau clone, ya. Jadi dia sama-sama IoT board, tapi dia bukan yang versi terkenalnya. Ya, jadi bukan KW, tapi cuma belum terkenal saja. Dibandingkan dengan tiga ini, ya tiga ini dia sudah terkenal tiga ini, ya tiga ini. Lalu implementasinya di mana saja sih IoT ini? Ya, kita punya yang namanya smart home. Kita bisa implementasikan di rumah untuk rumah. Kita bisa atur lampu, kita bisa atur kulkas, kita bisa atur semua yang ada di dalam rumah. Jadi dari komputer, ya komputer kan biasa ya. Dari lampu, oven, kemudian ada coffee maker, ya semuanya bisa kita atur dari HP kita secara manual atau otomatis, tergantung dari fitur perangkat yang kita pakai. Ya, jadi tidak semua perangkat itu mendukung operasi yang diminta. Kemudian ada smart city, ini adalah ekspansi terbesar dari IoT ke depannya. Jadi di smart city ini kita semua punya, ya. Jadi tidak hanya yang ada di rumah, ya. Di smart city kita punya segalanya. Listrik otomatis, ya, maksudnya pengalihan dari listrik utama ke listrik cadangan. Kemudian ada CCTV, ada temperatur otomatis, ya. Kemudian ada pendeteksi orang, di mana kalau kita pakai untuk mendeteksi orang mencurigakan, ya. Jadi implementasi dari IoT ini sangat sangat luas. Sangat luas sekali dari level rumahan yang kecil sampai level kota. Apakah industri juga punya? Punya juga. Industri juga melakukan hal yang sama dengan IoT ini. Karena ingat, IoT dipakai di seluruh sektor yang ada di dunia. Ya. Jadi itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.